Selamat pagi adik-adik. Nah, pagi ini Kak Sela akan bercerita. Kak Sela akan bercerita tentang Nazar Yefta. Nah, sebelum Kak Sela bercerita, Kak Sela mau tanya, siapa adik-adik di sini yang pernah berjanji sama mamanya, papanya, sama abangnya, atau sama kakak atau adiknya? Nah, apakah janji itu ditepati? Atau apakah baik jika kita tidak menepati janji? Nah, sambil adik-adik mengingatnya, yuk kita simak ceritanya. Pada masa hakim-hakim memerintah atas Israel, orang-orang Israel yang mempunyai masalah harus datang kepada hakim untuk diadili, supaya masalah mereka dapat diselesaikan dengan baik. Pada masa itulah orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan, yaitu mereka menyembah berhala dan tidak lagi menyembah Tuhan yang benar. Karena mereka hidup di dalam dosa, maka Tuhan marah kepada bangsa Israel, dan Tuhan menghukum mereka dengan cara membiarkan bangsa Israel diserang dan ditindas oleh Bani Amon. Dan bangsa Israel menjadi kesusahan. Mereka sangat susah karena mereka diserang oleh Bani Amon. Maka karena mereka merasa tersiksa, mereka pun berseru kepada Tuhan, "Tuhan, kami telah berdosa terhadap Engkau. Selamatkanlah diri kami, Tuhan. Kami menyesal karena telah berbuat jahat." Lalu karena mereka kembali ingat kepada Tuhan dan mereka menyesal karena telah berbuat jahat, maka Tuhan pun mendengarkan permohonan mereka. Dan Tuhan mengutus Yefta sebagai panglima perang Israel untuk melawan orang Amon yang jahat. Yefta berasal dari Gilead, dan ia tinggal di tanah Tob. Yefta ingin sekali agar Tuhan membantu dia dalam perjuangannya, maka ia berjanji kepada Tuhan, "Ya Tuhanku, jika Engkau memberikan kemenangan kepadaku atas orang-orang Amon, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku ketika aku pulang dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan dan akan aku persembahkan kepada Tuhan." Lalu akhirnya Yefta pun pergi ke medan perang. Dia terus berperang, bertempur dan bertempur. Akhirnya Tuhan memberikan kemenangan kepada Yefta melawan Bani Amon, dan ia mengalahkan 20 kota sehingga Bani Amon ditundukkan di depan orang Israel, dan akhirnya Israel pun menang melawan Bani Amon. Dan tahukah adik-adik, siapakah yang pertama kali keluar ketika Yefta pulang ke Mispa? Ternyata yang pertama kali keluar dan menyongsong dia dengan memukul rebana dan menari-nari adalah anak perempuannya, yaitu anak satu-satunya Yefta. Lalu melihat anaknya yang keluar, Yefta pun mengoyak bajunya sambil berkata, "Oh anakku, engkau membuat hatiku hancur luluh, dan engkau yang membuat aku sedih." Yefta sangat sedih karena dia sudah berjanji kepada Tuhan dan dia harus menepati janjinya, karena siapapun yang berjanji harus ditepati. Ketika putri Yefta mendengarkan perkataan ayahnya, ia juga sedih karena
Itu artinya bahwa dia harus meninggalkan ayahnya dan teman-temannya dan harus melayani Tuhan seumur hidupnya. Tetapi Putri Yefta berkata, "Jika ayah sudah berjanji kepada Tuhan, maka ayah harus menepatinya." Dan akhirnya Putri Yefta pergi ke Silo untuk melayani Tuhan di bait Allah. Dan dia melayani Tuhan seumur hidupnya. Nah, adik-adik, jadi kita tidak boleh tidak menepati janji kita. Karena jika kita tidak menepati janji kita, maka Tuhan akan sedih sekali. Jadi, kita harus menjadi orang yang selalu menepati janji, seperti Yefta yang menepati janjinya kepada Tuhan. Nah, adik-adik, sampai di sini cerita kakak. Selamat pagi, bye-bye.